Transsion Group udah makin gila sih ini. Yang lain jual smartphone flip di 15-16 jutaan, ini nggak tanggung-tanggung separuh harga, di bawah 8 juta. Parah sih ini. Tapi jangan-jangan fitur dan kualitasnya bakal dipangkas separuhnya juga nggak ya? Akhirnya yang ditunggu-tunggu datang juga nih. Smartphone flip paling murah saat ini, Tecno Phantom V Flip 5G. Kalau dari boxnya yang tebel ini dapat banget ya kesan premiumnya. Beda sama lini-lini produk Tecno di bawahnya. Di belakang boxnya ada beberapa bocoran speknya. Chipsetnya pakai Dimensity 8050 dan yang saya hands on ini punya RAM 8GB dan 256GB internal storage dengan varian warna Mystic Dawn. Oke, langsung unboxing aja. Pertama ada unit device-nya, kita cek dulu kelengkapannya. Box pertama isinya kartu garansi, set stiker lucu dari Tecno, dan udah dikasih flip case-nya juga. Mantap. Box kedua di baliknya ada SIM tray ejector dan di dalamnya kabel data USB Type-C. Box terakhir kepala charger 45 watt. Mantep, masih dikasih charger meskipun udah dipangkas separuh harga. Oke, kita langsung ke unit device-nya. Inilah dia Tecno Phantom V Flip 5G. First impression saya ternyata ini tipis dan ringan. Cakep sih, keren. Apalagi material leather yang dipakai di bodinya ini juga bikin nyaman dan keset di genggaman tangan. Nggak licin sama sekali. Saya pikir awalnya bodinya bakal tebel atau berat. Ternyata nyaman dan ringan. Bahkan kalau saya bandingin sama Oppo Find N3 Flip juga, masih lebih tipis Tecno Phantom. Nih, coba lihat. Dengan berat cuma 194 gram dibanding N3 Flip 198 gram. Terus kalau saya flip gini ternyata juga udah rapet, nggak ada rongga kosongnya. Mantep sih ini first impression dari segi bodinya. Coba kita pakein juga flip case-nya, bakal kayak apa tampilannya. Jadi gini tampilannya kalau udah dipakein case-nya. Memang jadi terasa lebih bulky sih, tapi aman. Tapi kalau saya pribadi lebih prefer nggak pakai case soalnya letternya yang nyaman di tangan dan tipis. Gimana dengan displaynya? Coba kita nyalain dulu. Ini dia tampilan display depannya. Lekuk yang ada di body displaynya juga ternyata nggak terlalu terlihat. Keren juga ini Tecno ya, baru generasi pertama flipnya udah bisa ngasih versi terbaik. Main screen-nya udah pakai 6,9 inch AMOLED FHD Plus dengan refresh rate 120Hz. Yang saya suka dari main screen-nya ini adalah aspek rasionya yang pipih dan panjang, bukan melebar. Jadi terasa jauh lebih nyaman digenggam satu tangan dan enak buat scrolling-scrolling karena panjang. Dan menariknya juga udah high-res certified stereo dual speakers. Aspek rasionya ini menyerupai Galaxy Z Flip 5 kalau dibandingin dengan Oppo Find N3 Flip yang lebih lebar kayak gini. Terus di bagian cover screen-nya bentang layarnya cuma 1,32 inch AMOLED. Nah, ini salah satu yang dipangkas karena harganya. Cover screen-nya ini tentu saja nggak segede lainnya. Tapi di sini kita masih bisa ganti-ganti temanya, bisa buat notifikasi, kalender, dan seperti biasa kamera. Bisa langsung pilih mode auto, portrait, atau video. Cuma detail hasil jepretannya nanti bahas di video reviewnya aja ya. Cuma yang unik dari modul kamera gede yang bulat ini sedikit ngingetin saya sama kompas Dragon Ball buat nyari bola naga. Tecno Phantom ini punya main kamera 64MP dan 32MP ultra wide camera. Udah support juga video recording sampai 4K 30 frame per seconds. Sekilas sih kualitasnya lumayan, termasuk kualitasnya di kondisi low light. Tapi pembahasan kamera secara detail nanti kita bahas di video reviewnya aja. Sementara ini beberapa jepretan kualitas kameranya. Secara dapur pacunya, Tecno Phantom V Flip 5G ini pakai Dimensity 8050, 8GB RAM, 256GB internal storage, baterainya 4000 mAh dengan charging speed 45 watt. Jadi kalau secara spesifikasi dapur pacunya sendiri memang belum mewakili kelas flagship ya. Wajar juga dengan harga setengahnya kan. Saya cukup penasaran kira-kira bagaimana kepiawaian Tecno dalam meracik dapur pacunya ini ke dalam smartphone flip setipis ini. Apakah baterainya bakalan boros di chipset 6 nanometernya? Dan yang paling penting bakal panas nggak kira-kira kalau digeber lama? Secara ini adalah generasi pertama dari smartphone flip ala Tecno. Kita bakal tuntasin di video reviewnya nanti.
Tapi kesan pertama yang saya dapat saat ini, buat smartphone flip yang punya desain dan bodi setipis ini, dan dibanderol dengan harga di bawah 8 juta, udah termasuk langkah yang sangat keren dan berani dari Tecno. Dimana kompetitor lainnya belum ada yang berani maju ke kancah flip seperti ini. Maaf sebelumnya, Xiaomi apa kabarnya nih? Masa mau ditikung terus sama anak-anaknya Transsion? Saya Vian, see you in the next videos.